Pak Catonggo, Pak Om, dan Bapak Ibu guru hebat beserta kepala sekolahnya yang hebat juga. Mohon izin acara webinar kita dalam Kombel Sekolah Penggerak Kota Semarang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, mari kita awali kegiatan kita di siang ini dengan bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan sekaligus Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-79. Semangat Bapak Ibu untuk mengikuti webinar semangat. kali ini. Tetap semangat. Untuk mengawali kegiatan kita di siang ini, mari kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mohon Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bisa duduk kembali. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita supaya acara kita lancar dan bermanfaat juga bermakna, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Bapak Ibu mohon izin pada webinar siang ini ada 3 penyampai yang akan mendampingi kita di dalam kegiatan ini. Yang pertama keynote speaker dari Ketua MKKS SMP Kota Semarang, Bapak Slamet SPD MPD. Berikutnya narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom, dan narasumber yang kedua adalah Ibu Nur Faizah MPD. Untuk berbagi waktu, monggo Pak Slamet bisa menyampaikan sepatah dua patah kata mengantarkan kegiatan webinar kita di siang ini. Dipersilakan Pak Slamet, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sampai pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan olehnya untuk melaksanakan webinar dengan orientasi berbagi praktik baik dalam sekolah penggerak maupun sekolah eh, pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Hari ini telah hadir nanti adalah SMP 3 di Semarang dan selanjutnya nanti Bu Faiz dari SMP eh, Al-Azhar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan webinar pada hari ini sebagaimana yang sudah kita rencanakan bersama, yakni lebih orientasi pada bagaimana pelaksanaan komunitas belajar di Kota Semarang. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal di mana ada muatan penting yang ada di dalam komunitas belajar, yakni adalah kita kolaborasi. Webinar kali ini tentu saja bertitik tolak supaya antar sekolah bisa berkolaborasi, saling mengisi, saling memberikan masukan, sehingga nanti dari para narasumber atau penyaji ini bisa menyampaikan praktik baiknya kepada yang lain untuk bisa dikerjasamakan ataupun digunakan di sekolah lain tentu saja dalam rangka kepentingan pembelajaran ataupun berpusat pada peserta didik. Jadi peningkatan kualitas peserta didik. Dengan kolaborasi ini kita saling mengisi, saling memberikan satu ilmu satu dengan yang lain, saling melengkapi. Tentu tidak semuanya bisa plek dilaksanakan, tetapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian di satu sisi juga kita orientasi melaksanakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semua kegiatan inovasi kita ini adalah bagaimana caranya supaya bisa ada peningkatan kepada peserta didik. Tidak mudah kiranya dengan kondisi peserta didik yang saling berbeda, saling latar belakangnya berbeda, tentu saja pendekatannya juga berbeda. Oleh karena itu, nanti apa yang disampaikan Bu Faiz dan juga Pak Kasonggo bisa kita cermati, kita gunakan ketika memang bisa digunakan di sekolah kita. Tidak kalah pentingnya juga digitalisasi. Pak Ong kelihatannya akan menyampaikan tentang bagaimana digitalisasi digunakan di sekolah. Kita tentu saja sudah tidak asing mesti di setiap sekolah tentang digitalisasi, tetapi tentu saja kita coba maknai yang luar biasa penggunaan digital ini untuk lompatan ke depan dalam peningkatan kualitas. Jangan sampai digitalisasi di sekolah digunakan kita justru terjebak pada persoalan-persoalan yang membuat justru kemunduran budaya, kemunduran teknologi, mental, dan lain sebagainya. Seperti yang kita rasakan bersama, mungkin informasi terakhir ini bagaimana ada judi online. Itu juga tidak terlepas dari digitalisasi, tapi di satu sisi itu digunakan hal-hal yang negatif. Maka harapan kita, setiap apa inovasi yang kita laksanakan di sekolah, apalagi diberikan kepada peserta didik, tentu muatan-muatan positif untuk bisa digunakan di masyarakat itu penting untuk disampaikan. Karena semua ilmu, semua pengetahuan itu bisa digunakan ke arah positif maupun negatif sesuai dengan kepentingan. Oleh karena itu, tentu saja pesan kita semua kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dimanapun berada, semua ilmu yang disampaikan kepada peserta didik, maka tolong diberikan muatan-muatan positif berkaitan dengan penggunaan atau implementasinya di masyarakat. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini. Matur nuwun kepada Ibu Bapak yang telah menyampaikan dan selamat untuk melaksanakan webinar pada siang hari ini. Matur nuwun, silakan dilanjutkan kepada pembicara. Pak Slamet, matur nuwun Salam. sangat atas kata pengantar yang insya Allah akan menambah semangat kita di siang ini untuk bersama-sama belajar dan membedah praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh dua narasumber kita. Prinsip yang disampaikan Pak Ketua MKKS tadi adalah di dalam komunitas belajar
intinya adalah kolaborasi. Untuk itu, mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, sehingga nanti kita bisa ikut berkolaborasi meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu, akan saya antarkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom, Kepala SMP Negeri 37 Semarang. Dan yang kedua adalah Ibu Nur Faizah MPD, Kepala SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Karena Pak Catonggo ada dinas juga di luar ini, sehingga kegiatan kita harus berbagi konsentrasi, maka nanti narasumber yang pertama yang akan menyampaikan paparan praktik baiknya adalah Bapak Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom. Mohon izin saya bacakan CV dari Pak Catonggo. Pak Catonggo, nama lengkapnya Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom, tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Oktober 1968. Saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 37 Semarang. Prestasi yang sudah diraih oleh Pak Catonggo yang pertama adalah juara 3 Gupres tahun 2006 Kota Semarang, juara 2 Best Practice Kepala Sekolah 2019, kemudian juara 3 Kepala Sekolah Berprestasi 2019 Kota Semarang. Pak Catonggo saat ini menjadi pengurus PGRI Kota Semarang dan juga menjadi pengurus MKKS Kota Semarang. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Catonggo adalah e-magazine dan website sekolah inovatif. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Catonggo, nanti dilanjut dengan tanya jawab supaya materinya nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu peserta webinar siang ini. Kepada Pak Catonggo dipersilakan. Monggo Pak Ong. Ya, terima kasih Bu Mukaromah, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, atas nikmat yang masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini, meskipun banyak acara yang sedang berlangsung gitu ya, sehingga ya kita maklum, tapi acara tetap harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk komitmen kita terhadap apa yang sudah kita rencanakan ini ya. Oke, Pak Slamet yang terhormat selaku Ketua MKKS, teman-teman semuanya, Bu Mukaromah selaku host atau katakanlah pembawa acaranya, dan teman-teman yang lain juga, Bu Faiz, ya Bu Faiz ya, Nur Faiz ya, ini ya. Ya, Nur Faiz yang sudah hadir di sini pula nanti akan menyampaikan materinya berkaitan dengan berbagi praktik baik. Ya, Alhamdulillah kita semuanya masih bisa apa namanya ya, masih bisa melakukan kegiatan ini untuk yang kelima. Yang kelima, jilid 5, berbagi praktik baik sekolah penggerak. Jadi yang ini nanti tiga sekolah penggeraknya 3 tahun sudah habis, nanti mungkin bisa ganti sekolah-sekolah yang lain, gitu ya. Praktik baiknya monggo. Sementara ini dari teman-teman sekolah penggerak menginisiasi berkaitan dengan kira-kira apa ya yang bisa kita jadikan sebagai bentuk kolaborasi bareng-bareng. Bukan untuk menggurui dan sebagainya, tetapi ini hanya menunjukkan, oh di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, dan seterusnya. Sehingga kita semakin banyak pengetahuannya, dari pengetahuan-pengetahuan yang banyak kita peroleh itu, pasti kita akan berupaya. Ini nanti yang pas saya lakukan di sekolahku yang mana ya, yang bisa saya lakukan yang mana. Nah, inilah gunanya kita semuanya berada di ruangan ini dalam rangka untuk berbagi praktik baik.
setiap sekolah pasti mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Di mana nanti ciri khas ini akan masing-masing akan muncul, berkembang di seluruh kota Semarang menjadi ciri khas masing-masing sekolah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, pada kali ini saya ya akan sampaikan sih, ini modelnya kalau saya meskipun digital, tapi modelnya yang gratis semuanya pokoknya ini ya. Saya gratisan, nggak bayar, nggak apa. Jadi tetap ini kita kita pakai tanpa ada membayar sesuatu sepeser pun untuk melakukan ini. Artinya ini bisa dilaksanakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, yang pasti tetap Coca-Cola gitu ya. Ini. Ya, jadi eh, silahkan ini ya. Ini yang pertama saya sampaikan adalah majalah digital atau e-magazine. Ya, e-magazine di sekolah kami ya semula ada mencetak, magazin itu dicetak. Tapi setiap kali mencetak mau menerbitkan itu jadi agak agak menjadikan lama karena butuh proses mencetak. Maka ya beberapa saya fasilitasi nggak perlu dicetak nggak apa-apa. Sekarang sudah zamannya arah digital. Yang penting kita ada, kontennya ada, kita buat majalahnya itu dalam bentuk digital. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini bisa sudah mulai men-scan itu nanti akan bisa melihat ini ya majalah digital ini ya. Bisa di-scan, bisa dilihat di sini ya majalah digitalnya di linknya di sini Bapak Ibu semuanya. Nah ini. Jadi majalah digital ini kami sajikan jadi ada semacam ruangan atau rak tersendiri untuk majalah digital ini. Jadi nanti ini kebetulan baru 4 yang kita terbitkan. Jadi sejak saya di 37 menerbitkan majalah digital ini baru 4 periodenya, 4 kali. Tadinya itu mau setiap tahun hanya 2 kali. Wah, terlalu lama gitu. Saya minta saya pacu supaya bisa lebih cepat. Kalau bisa 1 bulan sekali. Seperti Dinasima itu 1 bulan sekali. Tapi Dinasima kan berbayar. Jadi membeli dari sana apanya untuk membuat klipnya. Nah, ini kalau saya menggunakan semuanya gratis ya. Sudah ada 4 ini. Nanti kalau ada 5 ya nanti akan tampil di sini lagi, masalah lagi. 6 nanti tampil sebelahnya lagi. 7 akan tampil sebelah ini. Terus semuanya nanti akan penuh ini rak buku ini. Seiring perjalanan rak buku ini akan penuh dengan majalah-majalah digital yang ada. Sehingga para pemirsa tinggal mengklik itu bisa melihat mau milih yang edisi mana. Ini ada tersedia 4, baru 4 ini yang sudah saya laksanakan. Mulai yang pertama bisa dilihat di sini, cukup sederhana cara melihatnya, tinggal klik di sini, terus klik view sini, maka akan tampil majalah digitalnya yang sudah dalam bentuk flipbook. Ya, sudah dalam bentuk flipbook. Ya, flipbook itu artinya tinggal diklik ini sudah langsung ya membuka sendiri, tampil ini ya ini masalahnya ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa ditaruh di sini semuanya. Ini berarti mulai HUT RI mulai Agustus ya 2003. Saya di sana mulai September. Jadi aktivitas Agustus masih eh, bisa dilaksanakan di sana. Nah ini ya beberapa aktivitas ditampilkan di sini. Ini majalah digital kami bernama apa namanya ya? Ini jadi bernama Akrab. Ya, bernama Akrab majalah digital kami. Ya. Oke, bentar. Saya belum share tadi ya. Oh sudah, Ding. Ya. Saya stop dulu, saya share lagi yang apa namanya? Yang entry screen aja biar biar oke. Ya. Oke, ya. Ini kebetulan yang ini. Nah, ini Akrab. Akrab itu apa? Ya. Akrab itu majalah Akrab bisa dilihat di sini. Nah, majalah Akrab namanya di sini majalahnya ya. Jadi kalau kita lihat ya ini saya lihat yang kedua ini sambil saya lihat yang kedua. Ya, jadi ya majalah Akrab itu adalah aktif
ya, kemudian kreatif, ya, kemudian responsif, kemudian aspiratif, dan bermanfaat. Di edisi yang kedua ini, ya, melihat, ya, tinggal klik saja selesai di sini. Ya. Cuman nanti, ya, memang ini akan bertumpuk majalah ini, akan sampai berapapun akan cukup nanti di tempat majalah digital ini akan cukup dilakukan. Ya. Jadi kemarin ini baru ada 4, nanti 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. Dan kita tidak perlu lagi menggunakan pencetakan. Tidak perlu dicetak lagi, tetapi cukup di apa namanya, ya, secara gini, secara apa namanya, eh, apa namanya, secara digital ini, secara digital ini nanti akan ada di rak-rak bukunya, nanti akan ada, bisa dilihat cukup banyak. Ya, jadi saya klik lagi di sini ya, rak-rak bukunya ini. Ya. Jadi masing-masing ini, ya, isinya, ya, tentu saja isinya adalah kegiatan-kegiatan yang ada. Ini saya pacu memang Bapak Ibu guru di SMP 37 Semarang supaya lebih produktif lagi. Ya. Insya Allah mungkin dalam waktu 2 bulanan bisa terbit, itu alhamdulillah, karena memang guru juga sibukannya cukup banyak, dan ini didukung pula dengan adanya ekstra jurnalistik di tempat kami. Ada ekstra jurnalistik, diajari bagaimana menulis, bagaimana membuat tulisan, ya, dan seterusnya untuk majalah di sekolah. Ya. Ini yang ketiga, majalah yang ketiga. Ya. Akrab. Nah, ini masalah ketiga ini, apa namanya, temanya adalah ketika apa namanya dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, sekolah adiwiyata tingkat provinsi, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di sana. Ya. Isinya di samping kegiatan-kegiatan ini sudah kita mulai juga ada yang lain yang kita isikan, yaitu yang pasti nantinya adalah profil Bapak Ibu guru. Ya, jadi ada gelar KDP 5, ada apa, nanti ada profil Bapak Ibu guru. Ya, ini ada biografi SMP Negeri 37, ini sudah ada, setiap kali nanti akan diterbitkan profil Bapak Ibu gurunya masing-masing. Sampai Bapak Ibu guru semuanya itu bisa tampil di sini semua. Barangkali setiap penerbitan ada 2. Ini ada 2 biografi guru, ini 2 kali, dua guru. Nah, jadi ini semuanya dari karya siswa, juga dari berita-berita yang lain. Berita-berita yang lain yang ada, yang sehingga orang diharapkan dengan majalah digital ini tahu seperti apa SMP 37, baik siswa atau apa, sebagai bentuk hasil karya literasi pula. Jadi sebagai bentuk hasil karya literasi. Ada disajikan juga semacam galeri foto juga ada di sini. Ya. Jadi cukup banyak yang ditampilkan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, ya. Oke. Ya. Kemudian ada pula di sini kegiatan-kegiatan kerohanian juga ditampilkan. Kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada di sekolah, ini termasuk juga ini waktu pertama kali sekolah jujur sekolah saya, ini maka dimuat juga di sini. Ya. Sekolah jujur sekolah saya dan seterusnya ada dimuat di sini. Ya, ya, ada urban farming menyesuaikan dengan tema-tema yang ada saat itu. Ya, jadi modelnya ya sering kita tampilkan di sini. Saya sudah tidak lagi misalkan di WA ada apa saya share di WA. Saya sudah jarang dengan seperti itu. Jadi semua bentuknya sudah saya sampaikan di sini, atau mungkin di akun di media sosial kita masing-masing. Saya sudah tidak lagi, saya sudah jarang, ya, jarang. Bahkan hampir tidak pernah mungkin saya memposting di WA Group atau apa yang berkaitan dengan yang ada di SMP Negeri 37. Karena harapan saya ya pasti sudah ada di sini, sudah ada, bisa dilihat. Ya. Yang majalah ada
apa namanya, ada baru 4 kemarin yang diterbitkan ini ya, jadi majalah ini ya. Ya, jadi ada 4 yang terakhir diterbitkan, yang ini temanya yang terakhir ditampilkan adalah ini. Ya, akrab, tetap akrab. Nah, ini berkaitan dengan semarak hari ulang tahun ke-30, berkaitan dengan ulang tahun. Nanti temanya apalagi selalu berganti tema. Ya, ini. Jadi pada saat hari ulang tahun kemarin, terus ada tampilan-tampilan isinya seperti ini, dan ini sudah sesuai dengan tingkat jurnalistik yang ada, gaya tampilannya dan seterusnya ini ada. Jadi aktivitas-aktivitas ini ditampilkan. Nah, ini yang berkaitan dengan e-magazine. Jadi ya kelemahannya memang kalau sudah e-magazine ini dituntut untuk Bapak Ibu guru lebih lebih apa produktif lagi. Kalau mungkin dengan mencetak pasti mungkin mencetaknya bisa mungkin setahun hanya 4 kali atau apa itu sudah bagus ya. Jarang sekali mencetak sebulan sekali, mungkin jarang sekali gitu ya. Nah ini kita upayakan sebulan sekali bisa terbit dan bisa lebih banyak lagi terbit untuk ini. Ya, ini berkaitan e-magazine. Semuanya gratis. Di sini saya ambil semuanya gratis, tidak menggunakan uang sepeser pun. Ya, internet tinggal ngikut internet sekolahan, materinya tinggal ada yang memberikan materi juga dari anak-anak atau bapak ibu guru, semuanya serba gratis tanpa ada biaya sedikit pun. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu saya tampilkan juga website sekolah. Ya. Jadi di samping SMP 37 itu ada website dari Kominfo, dari Kominfo. Mungkin kalau teman-teman kalau dari Kominfo tampilannya relatif hampir sama semuanya. Saya tunjukkan di sini. Ya. Oh, ini ya, kalau di Kominfo tampilannya relatif hampir sama semuanya seperti ini. Ya, ya. Menurut saya ini masih datar-datar saja, ya. Masih datar-datar saja. Nah, saya berupaya mengoptimalkan website yang lebih inovatif lagi. Lebih inovatifnya di mana? Ya. Ini kalau saya lihat dari menu-menunya relatif hampir sama. Dari menu-menunya relatif hampir sama. Tapi begitu saya buat ini pada direktori ini ada menu peserta didik. Ini saya tunjukkan peserta didiknya dulu. Ini peserta didik ini nanti kalau ini sudah berjalan dari tahun ajaran berapa dan tahun belajaran berapa itu akan ada semuanya. Ini contoh tahun ajaran kemarin, ini baru 2 kali tahun ajaran ya. Tahun ajaran 23, 24 ini ya. Ini sudah saya cari siswanya kelas 7A, cari. Ya. Maka akan tampil siswa kelas 7A tahun ajaran 2023-2024. Ini nanti begitu tahun ajaran berjalan terus, maka kita bisa cari siswa ini tahun berapa, tahun pelajaran berapa, selalu ada tetap di sini semuanya. Selalu ada semuanya. Ini tahun pelajaran kemarin, ada. Seluruhnya ada. Seluruhnya tiap kelas sudah disajikan seperti ini. Ya. Kalau ada fotonya, lengkap dengan fotonya ya, ada fotonya juga tampil di sini. Baik ini kelas 7 dari yang tahun 2004, 2023, 2004 dengan kelas 9 katakanlah 9H ini ya. 9H ya. Akan tampil semuanya di sini. Nah, ini yang belum ada fotonya, defaultnya ditampilkan seperti ini. Ini belum ada fotonya. Belum ada fotonya ini mungkin karena ya memang belum foto atau belum punya foto yang ditampilkan saat foto bareng. Mungkin juga karena mutasi. Ya. Ya. Ini data ini selalu tampil nanti di tahun aja. Nah, ini tahun ajaran berapa silahkan. Ada semuanya. Menunya juga komplit. Menunya di sini. Ada menu download. Ya. Download misalkan berkaitan dengan sekolah penggerak. Ya, ini di sekolah penggerak ini ada downloadan para penonton atau para viewer bisa melihat ini dan bisa mendownloadnya.
Dan ini cukup apa namanya kalau dilihat yang mendownload juga cukup banyak. Contoh dimensi elemen dan sub elemen P5 sudah di-download 53 kali dan seterusnya. Bahkan ini ada yang sudah di-download 12.363 kali berkaitan dengan pembelajaran dan asesmen. Artinya dari sini website ini juga sudah cukup dilihat banyak orang. Ya, dilihat banyak orang yang melihat, bisa disaksikan di sini yang mendownload ini sebanyak berapa. Oh, ini kurikulum nasional yang kemarin diluncurkan sudah didownload 56 kali. Begitu seterusnya, ya panduan singkat merencanakan kebutuhan ini ya, terus ada. Jadi download ini misalkan saya pisahkan menjadi 3. Download anti korupsi dan SDSS. Nah ini, SK sekolah jujur sekolah saya ada. Di-download sekian kali. Semuanya tampak di sini. Nah, yang ini saya anggap sebagai inovasi dibandingkan website yang apa namanya yang kemarin yang ada di masing-masing sekolah yang sekarang ini berjalan. Nah, itu kalau buat siswanya harus satu persatu. Kalau ini kita ngatur siswanya lebih gampang. Mindah kelas apa dan sebagainya itu lebih gampang. Jadi data-datanya juga ada semuanya. Saya berikan contoh di sini ini. Ya. Eh, selaku adminnya, ya, selaku adminnya eh, bisa masuk, kemudian apa namanya melihat data ini hampir seperti sekaligus data yang ada di Dapodik. Jadi misalkan untuk data guru ini ya, semua guru datanya. Oke, contoh ini ada ibu guru namanya Ibu Ani Agustiani misalkan. Ini kalau saya klik di sini untuk mengedit, ini ya. Nah, ini ada data-data komplit sebenarnya yang harus diisikan. Nomor surat tugas di guru, tanggal surat tugas. Dan ini kalau diisikan semuanya bisa komplit, hampir sama seperti data di Dapodik. Nama ibu kandung siapa, RT, RW, semuanya ada di sini status perkawinannya. Dan seterusnya ini baru data-datanya dari masing-masing guru. Ya. Data ini nanti memang ini masih dalam pengembangan. Bapak Ibu guru semuanya belum mengisi ini. Nantinya setiap Bapak Ibu guru bisa login, bisa mengisi ini sendiri. Ya. Bisa mengisi ini sendiri. Jadi PMT tugas kapan dan seterusnya. Ini yang Bapak Ibu guru. Demikian juga yang siswa. Ya. Demikian juga yang siswa. Ya. Yang siswa ini juga bisa dilihat di sini. Akademik, data induk, ya, siswa, peserta didik. Ya. Ya. Data peserta didik ini juga, peserta didiknya yang ada di sini ini hanya ditampilkan 10. Ya. Kalau mau ditampilkan semua, maka akan semakin komplit. Nih, mau tampilkan semua, satu di sini, semuanya. Maka seluruh siswa ada di sini akan tampil semuanya. Nah, di siswa ini juga datanya komplit. Kalau saya klik di sini, ya, dia pindahan apa enggak? Kalau pindahan nanti ya diklik, pilih pindahan. Tidak, tanggal masuk sekolah tanggal berapa? Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Setiap tanggal masuk sekolah, listnya berapa? Nomor SKHUN sebelumnya itu kan ada dulu ada istilah SKHUN, ada nomor peserta ujian, nomor ijazah sebelumnya. Nomor data-data ini hampir sama dengan data-data yang ada di Dapodik. Sehingga data-data siswa akan terkumpul di sini lebih komplit lagi. Atau nomor HP, email, nomor SKTM, bagi yang SKTM, surat keterangan tidak mampu, nomor KKS, kartu keluarga sejahtera, nomor KPS, kartu prasejahtera, nomor KIP, jika yang punya ada semuanya di sini. Ya, tempat lahir. Dan seluruhnya ini data orang tua dan seterusnya. Sama seperti data-data di form A1 saat PPD itu kan anak-anak mengisi data. Nah ini siswa, seluruh siswa bisa login di sini. Dan kemudian bisa mengedit datanya sendiri. Cuman ini memang belum saya minta untuk masing-masing siswa, nanti masing siswa, guru bisa mengedit datanya masing-masing, data itu komplit. Nah kalau data itu sudah komplit, kita enak. Ya, memang kalau kita mau dengan digitalisasi itu yang susah itu memang adalah pada
saat awalnya. Ya. Jadi ini misalkan ini seluruhnya, nah ini bisa di apa namanya di diekspor ke Excel. Jadikan Excel nanti akan tampil datanya ini data ini semuanya, data seluruh visual. Nah ini jadi lebih lebih apa namanya lebih apa fleksibel, lebih inovatif ya. Jadi mulai dari ini ada sejarahnya, ada tulis isi sejarahnya seperti apa. Kemudian kategori berita pun juga ada. Ya. Kategori berita yang bagian asesmen, berarti ini berisi tentang berita-berita asesmen aja. Berisi asesmen aja. Semuanya ada. Berita-berita yang berkaitan dengan asesmen. Misalkan berita kategori berita, berita berarti seluruhnya. Kategori komunitas belajar, berarti tulisan-tulisan yang berkaitan dengan komunitas belajar yang dilakukan ada di sini semuanya. Jadi juga kategori yang prestasi. Nah, nanti yang prestasi di sini ditampilkan prestasi semuanya. Sehingga kita mencari, oh kalau ini sudah dituliskan semua prestasinya apa saja sampai 37 Semarang, cukup bisa dilihat di sini. Oh ini tampil. Ini yang lebih fleksibel, lebih inovatif. Ya. Sedangkan direktorinya juga, direktori alumni juga. Jadi membuatnya otomatis siswa yang kelas 9 nanti lulus langsung kita jadikan alumni. Ya, jadi kalau guru pendidik dan tenaga kependidikan langsung tampil di sini ada semua informasinya. Informasi ini tidak ada nick-nya. Nick itu termasuk informasi yang tidak boleh dipublish secara umum. Maka hanya informasi-informasi yang seperti ini aja. Ya. Jadi eh, saya anggap ini sebagai bagian yang cukup inovasi, ya. Jadi yang inovasi. Jadi kalau misal pengaturan rombongan belajar, ini akan lebih enak lagi saat pengaturan ini. Eh, nah ini pengaturan itu. Kalau kita mau rombongan belajar ya nanti ini mulai dari tahun pelajaran 2003-2004 seterusnya bisa dilihat secara keseluruhan. Nanti tahun pelajaran ini akan seluruhnya ada. Ya. Jadi tahun pelajaran nanti dari tahun berapa, tahun berapa, tinggal pilih mana yang diaktifkan nanti kita bisa pilih, gitu ya. Kita bisa pilih tinggal mana yang diaktifkan. Ya. Ini sementara sudah ada ini seluruhnya tahun pelajaran ini dan seterusnya. Nah, kita ini, nah pengaturan belajar enak banget. Ya. Nah, misalkan ini dari mana, mau dedikan kemana, ini misalkan, jadi ini karena sudah diatur semuanya nggak ada siswa yang terceder, ya, nggak ada siswa yang terceder. Misalkan ini dari kelas 9, ini kelas 9 misalkan ya, contoh, saya mau menjadikan alumni, ini kelas 9A. Nih, posisi sekarang, tahun ajaran 2004-2005. Saya mau jadikan alumni gitu, ya tinggal di sini, bisa diatur langsung bisa ke alumni, dipilih ini seluruhnya, ini klik di sini maka dia akan jadi alumni otomatis. Nanti ngatur kelas juga sama. Misalkan dari kelas 7, ya. Dari kelas 7, kelas 7 2004-2005. Mau ngatur nanti di sini, ya kita tinggal atur saja di sini. Nah, nanti di tahun pelajarannya nanti diganti 2000-nya nih tahun pelajarannya diaktifkan lagi, diatur nanti kelas berapa, jadi berapa. Tinggal pilih aja anaknya. Misalkan hanya ini saja yang mau dijadikan ini masuk ke kelas ini, pindah ke kelas tujuannya ini. Gampang banget, ya. Jadi eh, saya lebih lebih suka, lebih enjoy dengan website yang seperti ini, yang kita bisa mengatur secara keseluruhan siswanya, alumninya, gurunya, dan seterusnya lebih enak. Kalau yang di kemarin itu kita harus menguasai PHP, atau kalau nggak PHP ya mau cari guru-guru ya fotonya di input satu gambarnya guru-guru tampil, ya seperti ini, ya seperti ini contoh ini
Ini ada, misalkan di sini ada eh, ya profil guru misalkan ini. Nah, ini perbedaannya ya di web seminar. Profil guru ini, mbak ini per satu ini buatnya satu persatu. Ya, hanya ditampilkan di sini aja. Tidak ada ngelola data-data yang lain. Kalau yang saya tadi kan di sini tadi kita bisa mengelola data-data yang lain. Ya, data-data yang lain itu artinya data-data dari Bapak Ibu guru seperti yang ada di Dapodi. Dan ini import peserta didik. Jadi import yang paling cepat dan paling apa namanya enteng dilakukan seberapapun besarnya data itu ini. Karena dengan import ini hanya cukup dari Excel, Excel tinggal dipaste di sini paling gampang. Import yang paling gampang dan paling bisa dilakukan dengan menggunakan ini. Dan lagi ini gratis. Ya, gratis. Panjenengan bisa download di eh, ini sekolahku. Nah, sekolahku gini aja nanti akan tampil ya. Ini CMS sekolahku. Ya, sekolahku.web.id ini bisa panjenengan lihat. Saya tunjukkan sekaligus account. Ya. Jadi ya ini karena ini waktu atau bukan dia masuk ke nah, sekolahku. Gitu ya. Ini bisa di nah ini dia. Coba ini kalau mau jadi premium beli, tapi saya menggunakan ya ya, ya gratisan itu di sini sudah versi 2413. Jadi versi yang terakhir versi 2413 saya pun juga sudah menggunakan versi yang 2413. Nah ini di pojok ini eh, port dari Mas Tonggo CMS sekolahku P2413. Ini saya menggunakan versi yang terakhir. Kalau versi yang awal-awal tadinya versi 2 itu masih ada backdoor-nya. Sekarang kelihatannya ini sudah aman, mudah-mudahan aman seterusnya. Ya, terbukti tidak disuspend lagi oleh Kominfo gitu ya. Berarti ini sudah aman. Ya. Ini berkaitan dengan web sekolahku. Ya. Oke, ada satu lagi sebenarnya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan juga ya. Bahwasanya apa ya? Saya juga mengembangkan ini, cuman memang belum 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 secara keseluruhan ya. Saya juga belum fix benar. Saya mengembangkan berkaitan dengan presensi ya. Oke, bentar, presensi ya. Ini saya taruh di sini aja biar biar oke ya. Jadi seperti di tempat saya itu kan kebetulan ada satu PPL, ada apa namanya, ada kalau namanya sudah ada presensinya ya, ya sourcingnya ini ya, ya saya bisa login di sini sebagai admin, saya bisa melihat presensi dari eh, ini dari PPL. Ini contoh ini dari PPL, presensi dari PPL. PPL melakukan presensi, bisa dilihat presensinya, misalkan di sini contoh ada Dwi Saputro, misalkan ya. Nah ini, kita lihat presensinya. Ya, Dwi Saputro itu melakukan presensi ini untuk bulan November, hari Jumat, Sabtunya libur gitu ya. Mereka juga presensi dengan menggunakan lokasi dan juga menggunakan foto selfie. Ini rekapan presensinya dari PPL ini. PPL saya buatkan presensi sehingga presensinya di sini untuk PPL PPG nama Gita Putro ini yang juga sedang kita kembangkan untuk presensi dari yang tidak ada di Sadewa, tidak ada di Sadewa. Ini sedang saya apa namanya saya upayakan karena yang tidak ada di Sadewa ada yang harus dilakukan seperti dari BSM. BSM itu yang dari outsourcing itu. Mereka presensinya biar agak lebih terkendali berada di
sini. Mereka harus apa namanya eh, memfoto dirinya sendiri, melakukan selfie dirinya sendiri di presensi ini. Oke, oke, Bapak dan Ibu, itu yang kami sampaikan, yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 37 Semarang berkaitan dengan digitalisasi. Dengan sedangkan digitalisasi yang lainnya di 37 jurnal apa sudah menggunakan di Jform semuanya. Di masing-masing kelas itu Bapak Ibu guru itu sudah punya apa namanya barcode masing-masing. Jadi kalau dia barcode-nya sini diklik itu maka akan menuju ke tempatnya dia mengisi pelajarannya dia. Sehingga tidak lagi ada apa namanya di meja guru ini ada tulisan apa untuk nulis buku jurnal dan sebagainya sudah menggunakan Gform. Nah, sudah dibawakan Gform semuanya sehingga baik itu untuk itu atau untuk refleksi apa dan untuk kegiatan pembelajaran sudah dilakukan dengan digitalisasi seperti itu. Ya, eh, ya pasti itu harus ditunjang dengan apa namanya fasilitas-fasilitas yang lain. Ya. Paling enggak ya satu internetnya harus kuat gitu ya, internetnya harus kuat ya. Kalau di tempat kami setiap kali tes ya kita menggunakan pijar, pijar kita gunakan ya. Meskipun pijar itu oversensitif, pijar itu sangat sensitif ya. Jadi ada WA masuk menerima WA aja gitu otomatis anak anak keluar sendiri itu. Maka harus benar-benar dikondisikan anak itu nggak bisa mencontek, ya, bisa melakukan dengan kegiatan di situ. Nah, teman Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang bisa saya sampaikan itu pasti apa namanya masih belum banyak dibandingkan dengan teman-teman semuanya. Untuk itu ya silahkan bagi yang itu baik silahkan disampaikan biar ditiru silahkan kalau ada kekurangan atau perkembangan kita bisa komunikasi supaya itu bisa diperbaiki lagi. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Catonggo. Tepuk tangan untuk Pak Catonggo. Ye, Bapak Ibu, mestinya panjenengan semuanya penasaran dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Catonggo. Untuk itu, monggo saya beri waktu 10 menit ya Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin diskusi sharing dengan SMP 37 Semarang dengan Komandan Pak Catonggo yang digitalisasi sekolahnya sudah sangat-sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu, Keren, keren. waktu sepenuhnya Saya saya serahkan bunuh pada Bapak Ibu Bung untuk Karma. sharing kepada Pak Ong. Monggo Pak Ong. Oke. Monggo Bapak Ibu Izin bertanya, dipersilakan. Bu. Oh, dari Bu Faiz. Nggih, monggo Bu Faiz. Yes. Nggak apa-apa, nggih. Nggih. Saking terwaunya saya dengan paparan dari Pak Ong. Baik, terima kasih. Yang pertama, nggih Pak Ong. Ini pastinya kepala sekolahnya memang keren ya. Jadi benar-benar memahami apa yang harus ditampilkan, diatur sedemikian rupa gitu, sehingga jadi satu kemasan digital yang menarik gitu gitu. Yang pertama Pak Ong terkait dengan tadi ada e-magazine. Ini pertanyaan saya banyak nih Pak Ong, pangapunten nih. Untuk pengaturan penulis terutama dari pihak guru, ini kan memang hal tidak mudah nggih. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, para guru tetap bisa aktif menulis karena menulis itu kan puncak literasi, nggih. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi menulis juga. Nah, ini bagaimana trik dan tipsnya nih, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi e-magazine sudah luar biasa, ada beberapa yang sudah launching, ya, sudah dirak-rak tadi buku. Apakah ini untuk pengecekan keterbacaan juga ada program tidak lanjut, gitu, Bapak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak, yang web tadi luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk timnya sendiri, ini kan saya juga masih belajar. Timnya itu paling tidak minimal ada apa namanya guru atau karyawan yang memang menguasai apa gitu Pak, sehingga ketika kami memberikan tugas paling tidak oh dia tuh paham di sini. Nah, kemampuan apa sih sebenarnya yang dipilih untuk bisa mengisi web ya sedemikian luar biasanya, kemudian mengatur ada jurnal, kemudian mengatur ada perpustakaannya dan penginputan data yang luar biasa. Kalau
input data mungkin bisa dibantu oleh TU, tetapi tim IT itu sendiri kira-kira kebutuhan yang urgent itu kira-kira kemampuan apa sih Pak? Itu yang ingin kami ketahui. Matur suwun Pak Satonggo, Bu Mukaromah, terima kasih. Oke, Hmm. pertanyaannya juga luar biasa, Bu Faiz. Monggo, Pak Ong, langsung saja biar nyambung dengan Ini apa Bu, ya, pertanyaan dari Bu Faiz tadi. Monggo. ya, terima kasih Bu Faiz. Ya, ini tadi yang berkaitan dengan magazine dulu ya. Oke, ya. Berkaitan dengan magazine atau ini, jadi eh, tadinya itu eh, mindsetnya memang dicetak. Gitu. Mindsetnya itu dicetak. Itu pertama itu mindsetnya dicetak sehingga eh, kira-kira kan magazine canggung terbitan berapa setahun 2 kali Pak. Waduh, suwimen itu. Berita nih gue basi nih setahun 2 kali berita nih wis basi wis telat kan gitu ya ini. Nah, anu Pak, lah, dengan anggaran ini orang usah pakai anggaran, langsung digital saja, wis tinggal buat PDF sampaikan selesai. Itu yang pertama begitu. Ya memang harus dibuat tim, kita buat Hmm. tim. Tim akhirnya kelihatannya sanggup terbitnya ya 2 bulan sekali. Oke, 2 bulan sekali saya ikuti dulu ya. Karena memang nggak bisa saya paksakan langsung gitu, karena memang nanti kaget gitu ya. Bapak Ibu gurunya itu. Kalau di Nasima itu bulan sekali itu luar biasa. SMA Nasima itu dengan merah putih gitu. Setiap terbit Ya. saya pasti dikirimi itu. Oh ya, dari Nasima. Setiap Nasima menerbitkan itu merah putih, buletin merah putih itu 1 bulan sekali saya selalu dikirim ya ini nah tempat saya ya menyesuaikan dengan kondisinya karena memang bapak ibu guru itu kan ada kegiatan-kegiatan yang lain ya jadi ini satu ada timnya bapak ibu guru wabil khusus eh, di standar proses kelihatannya teman-teman yang ngurus ini ya standar proses berkaitan ini karena memang saat apa namanya itu juga ditanyakan hal seperti ini gitu ya jadi ya nanti bisa Hmm. ditanyakan gitu. Ada bahwa ini majalahnya terbitnya ini kan ada sehingga berita itu nggak basi ya. Kalau 6 bulan saya anggap beritanya sudah basi, wis kelewat gitu ya. Baru diterbitkan ya ini. Jadi ini ada timnya memang. Bahkan sekarang anak-anak yang di jurnalistik, ya, anak-anak yang di jurnalistik itu ekstra jurnalistik kita libatkan juga kita libatkan untuk membuat berita. Tentu saja ada kriteria-kriteria yang harus disampaikan. Jadi 5W plus 1H itu juga harus disampaikan. Jadi ada jadi what, why, when, who dan seterusnya. Jadi yang 5W 1H itu unsur-unsur dalam berita kan seperti itu, ya. Jadi supaya bisa menulis, oh ini terjadi di mana, kapan, siapa, terus bagaimana. Nah itu kan yang harus ditulis kan hal-hal seperti itu, ya. Nah ini disampaikan terlebih dahulu pada anak-anak di ekstra itu. Kita ada ekstra itu memang jurnalistik yang nanti ekstra itu buat tulisan. Nah kalau ini di komandani oleh anu apa namanya Mas Gilbert itu pengelola apa namanya laboran Laboratorium. ya laboran. Nah, itu ya Mbak Digani ini terus mereka nulis di Canva gitu ya Canva semuanya nanti dirangkum jadi satu di layout yang baik di Canva jadi PDF tinggal dipasang begitu saja sebenarnya sepele ya sepele jadi saya sepele ini pokoknya Anda mau pasti bisa saya bilang begitu jadi ya alhamdulillah sudah terbit ya sudah terbit itu sehingga ya memang baru 4 sih ya tadi yang diterbitkan itu baru 4 sehingga belum sempat yang lain ya tempat kami baru 4 seperti ini tadi ya baru 4 tapi saya punya keyakinan nanti sebentar lagi 5 terus 6 rak ini akan penuh ya maka rak ini nanti akan penuh nanti disediakan ini akan banyak sekali ya nanti oh akhirnya ada oh koleksinya seperti itu sehingga seolah-olah kita punya perpus sendiri yang khusus majalah digital tinggal klik-klik di sini dilihat ya ini cuman memang di sini eh, belum ada ya, belum ada apa namanya yang ini saya belum melihat sudah dibaca berapa kali itu ini saya belum melihat di sini.
karena ini saya ikut nenggone apa namanya flip ya, flip ini pakai any flip ini ya. Nah, ini pakainya any flip yang dibuatkan dan ini memang ya gratisan kita tinggal ikut saja, maka eh, kita ya tinggal ikuti ini ya ini. Ya, Oke, Pak Ong, waktunya. Ayo. ya, nih. Nah kalau bagian web tadi, ya web tadi itu ya sebenarnya saya intinya saya itu. Jadi kalau saya butuh apa gitu, saya tinggal minta datanya ini. Oh butuh nama-nama siswa, alamat tanggal lahir ya, saya langsung import gitu ya. Terus seterusnya yang masang foto, masang anu, saya kasihkan TU, saya ajari, dia akan masang-masang foto sendiri, filenya ada sudah dipasang semuanya. Ini, Oke, ya, ya, luar itu Bu. biasa penjelasan Pak Ong ya. Bu Faiz sudah puas belum? Ini semua pada Pak Ong ini ya. Lah kalau saya belum bisa nih Pak Ong. Pak Ong Ini aja digitalnya Bu luar Faiz biasa. dan Bapak Ibu semua. Kalau nanti masih penasaran, mungkin Hmm? minta izin sama Pak Ong. Kapan-kapan kita studi tiru ke SMP 37. Ah, sip. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Oke. Yes, Bu Faiz cukup nggak? Untuk pertanyaan Cukup, yang cukup. kedua, monggo Bapak Ibu masih ada nggak? Karena Pak Ong selak apa diskusi dengan bos kayaknya itu. Ye, masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, kita lanjut untuk apa narasumber yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ong, Pak Catonggo yang sudah memberikan paparan luar biasa berkaitan dengan digitalisasi sekolah, khususnya e-magazine dan website yang sangat-sangat inovatif. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan Pak Ong tadi bisa membuka wacana kita dan upaya kita untuk lebih berinovasi lagi di dalam melayani peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Ong, luar biasa. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan menyusul, Pak Ong masih bisa gabung lagi. Monggo Pak Ong. Ye, Ya, selanjutnya Bu. Bapak Ibu mohon izin untuk melanjutkan paparan yang kedua dengan narasumber Ibu Nurfaizah MPD dari SMP Islam Al Azhar Semarang. Untuk CV-nya, monggo nanti Bu Nur bisa berkenalan langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, monggo kita ikuti dan kita simak bersama paparan yang kedua. Eh, 5 rupiah ya Bu Nur. Ada 5 RP ini, RP 5. Pembelajaran proyek yang berpihak kepada murid. Apa itu RP 5 dan lain-lainnya? Monggo kita ikuti bersama paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Faizah. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo Bu Nur. Bu Faiz. Masih mute Bu Nur? Mas, unmute. Pak Ong, nyuwun tulung. Pak Ong. Ampun. Oh, Monggo Bu Faiz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di Kota Semarang. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Faizah, Kepala SMP Islam Al Azhar 14 Semarang, yang kebetulan hari ini diberi amanah untuk bisa berbagi praktik baik. Ya, ini kami mencoba, mungkin tidak sewau punyanya Pak Ong, tetapi saya belajar bagaimana bisa berbagi kalau sekiranya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, silahkan. Kalau toh banyak kekurangan, saya secara pribadi mohon maaf. Oke, Bismillah, ini saya perkenalkan dulu praktik baik kami, yaitu RP5. RP5 itu sebenarnya kepanjangan dari Real Project Penguatan.
kalau melihat biar judulnya itu menarik bagaimana gitu kan. Tapi esensinya adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini kami angkat sebagai praktik baik di mana pembelajaran proyek ini yang berpihak kepada murid SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Bapak Ibu, selama ini di awal-awal adanya P5, mungkin di kami saat itu sebagai sekolah penggerak melaksanakan P5 itu sesuai dengan pemahaman kami, ya, bahwa P5 itu harus dilakukan, kemudian pembelajarannya seperti apa, temanya ngikut pada apa namanya surat edaran pemerintah, ya, kemudian kami pilih dan kami coba lakukan. Dan memang di tahun kedua kemudian kita refleksi, ya ternyata apa-apa yang sudah kita lakukan, terutama di kami, masih ada miskonsepsi tentang pelaksanaan P5 itu sendiri. Kenapa? Karena P5 adalah hal baru, kemudian P5 belum melibatkan murid dari awal sampai akhirnya. Jadi murid itu ya menerima maunya sekolah seperti apa, maunya guru seperti apa, kemudian mereka melaksanakan tanpa keterlibatan dari awal. Kemudian kecenderungan hasil akhir dari P5 adalah berupa produk. Ya, ini yang menjadi miskonsepsi di dalam pelaksanaan P5. Nah, maka kemudian kita juga melihat beberapa event pameran yang terkait dengan P5 juga masih memamerkan hasil karya berupa produk. Terus kemudian P5 itu belum berdiferensiasi, yang artinya keterpihakan kepada murid masih sangat kecil. Nah, dengan latar belakang 1, 2, 3 tersebut, kami mencoba P5 di SMP Islam Al-Azhar 14 di tahun kedua itu mencoba mengurangi miskonsepsi tersebut, kemudian berupaya meningkatkan pembelajaran P5 yang lebih berpihak kepada murid. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimanakah pelaksanaan real P5 pembelajaran proyek yang berpihak kepada murid di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Tentunya tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang barusan tadi diangkat. Bapak Ibu, manfaat dari P5 ini sebagai referensi kegiatan dari P5, monggo nanti jika ada yang berkenan, sekiranya bisa diambil silahkan, kami tidak masalah, tetapi kalau ada yang kurang, mboten nopo-nopo. Nggih. Kemudian sekaligus sebagai peningkatan kualitas pembelajaran P5 dan promosi sekolah. Kemudian manfaat berikutnya, ini sebagai ruang bagi murid sesuai dengan bakat dan minat serta kreativitas dan kemandirian. Dan yang terakhir, menguatkan peran guru di dalam pelaksanaan proyek P5 sebagai perencana, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai supervisi, konsultan, dan moderator. Baik, Bapak Ibu, yang melatar belakangi kami tadi sudah sampaikan, kemudian kita akan mengingat sedikit apa itu pembelajaran proyek, bahwa pembelajaran proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Dan tema ini sudah ada edarannya, ya, sehingga kita ada panduannya, sehingga kita mengambil. Kemudian Jumeki proyek loro. desain Jumeki agar kene murid karo dapat kene. melakukan Lagi suarane investigasi, banter ora krungu. Sik ngeser. Mohon Gimana? maaf, Bu Indah. kemudian Mohon maaf, Bu memecahkan Indah. masalah dan mengambil keputusan. Murid bekerja dalam periode waktu Apa iki? tertentu yang telah Ya. dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Jadi di dalam proyek ini tidak hanya produk, bisa juga aksi. Ini sesuai dengan Kemendikbudristek nomor tahun 2022. Nah, dan kita sama-sama ketahui bahwa tujuan P5 itu bukan hasil akhirnya, tetapi untuk mencapai kompetensi profil pelajar, yakni pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
Kemudian fokus P5 adalah melihat proses nih Bapak Ibu, yaitu pengalaman murid dalam pengamatan, pengambilan data, pengolahan, eksekusi, evaluasi, dan refleksi. Penilaian berfokus pada karakter murid, bukan hasil akhir. Nah, itu kami. Kemudian untuk prinsip P5, ini sudah sama-sama kita ketahui. Prinsipnya ada 4, holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta eksploratif. Nah, kemudian pengertian RP5 yang diangkat dalam materi berbagi praktik baik ini adalah pelaksanaan real kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid. Baik, Bapak Ibu, untuk alur perencanaan ini sudah sesuai dengan panduannya, ada 5 hal, ya, alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pastinya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan ini semua. Pembentuk tim pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di kami, ini kami tentukan saat rapat kerja kepala sekolah ya. Jadi sebelum tahun ajaran baru, kami ada rapat kerja, kemudian kami susun tim pelaksana proyek. Ini kemudian disusul dengan SK. Nah, biasanya itu dan koordinator 2 serta adanya fasilitas adalah Bapak Ibu guru wali kelas. Karena memang di kami satu kelas memiliki 2 wali kelas, yaitu 1 Bapak wali kelas dan yang kedua adalah Ibu wali kelas. Ataupun nanti bisa sebaliknya, Ibu 1 sebagai wali kelas 1, kemudian Bapak yang jadi wali kelas 2. Intinya setiap kelas di kami memiliki 2 wali kelas, 1 Bapak dan ini tim pelaksana ini terbentuk, kemudian adanya penyamaan persepsi oleh kepala sekolah. Mau seperti apa pelaksanaan P5 ini biasanya akan dirembuk oleh kepala sekolah beserta tim pelaksanaan P5. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Di kami, biasanya kami lakukan dengan koordinasi, kemudian pembagian job atau tugas, kemudian perancangan P5, kemudian hot issue real yang ada di lingkungan sekolah, kemudian daya dukung sekolahnya seperti apa. Nah, karena kita sama-sama mengetahui bahwa proyek itu ada investigasi, kemudian ada problem solving, serta pengambilan keputusan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, untuk menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu ini, kita dasarkan pada hasil rapor pendidikan sekolah masing-masing. Nah, kebetulan di kami misalnya ada penurunan karakter pada kemandirian, maka PLI akan menyasar pada dimensi kemandirian. Atau mungkin ada karakter lain yang mengalami penurunan atau karakter yang ingin ditingkatkan, ini bisa dijadikan sasaran dimensi yang akan dilakukan saat proyek P5. Selain rapor pendidikan, bisa juga melihat evaluasi diri sekolah. Ya, sehingga nanti dimensi, elemen, subelemen, rubrik, dan indikator, serta format observasi ini disamakan persepsinya di lingkungan di ranah fasilitator, kemudian disesuaikan dengan raport sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah menyusun modul. Ya, di dalam menyusun modul ini, Bapak Ibu, pastinya ini dilakukan oleh tim pelaksana proyek. Ada sosialisasi, ada pemilihan topik, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada langkah-langkah untuk menentukan permasalahan, kemudian pendampingannya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian endingnya berupa produk atau aksi, serta pelaporan atau penilaiannya seperti apa. Nah, selain itu, sekolah juga melihat ya adanya dukungan, mungkin literasinya, dengan narasumber siapa, mungkin parent teacher-nya, alumninya, atau kunjungan kemana, tergantung pada kesiapan sekolah.
Bapak Ibu, kami lanjutkan. Selanjutnya adalah merancang strategi pelaporan. Ini biasanya format-format yang sudah disiapkan oleh koordinator, kemudian nanti perancangan penilaiannya seperti apa, serta gambaran raport di anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir, koordinator membuat laporan kepada kepala sekolah. Ini tadi secara teoritis yang kami lakukan. Kemudian apa sih kenapa di Al-Azhar 14 ini P5-nya berpihak kepada murid? Bapak Ibu, di kami tema itu para guru ya, koordinasi kemudian menentukan tema. Kalau tahun kedua kami sosialisasi dulu tuh tema P5 yang ada di panduan. Kami sampaikan dari tema 1 sampai terakhir, kemudian murid memilih 3 tema dalam 1 tahun ajaran. Sehingga pilihan 3 tema yang terbanyak itu yang akan kami pilih dan kami cantumkan di dalam kurikulum sekolah. Nah, sehingga 3 tema itu nanti yang akan mereka lakukan dalam 1 tahun ajaran. Biasanya dilaksanakan di kapan? Untuk kelas 8 kami laksanakan di akhir. Jadi semester 2 ini nanti ada sosialisasi tema yang akan mereka laksanakan di kelas 9. Nah, kalau kelas 7 naik ke kelas 8 maka di akhir semester 2 yang kelas 7 kami sampaikan tema-tema apa yang akan mereka lakukan dan dipilih menjadi 3 tema yang mereka lakukan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk kelas 7 biasanya kami selipkan di kegiatan MPLS ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi anak-anak kira-kira ada gambaran 1 tahun berikutnya kami mau tema apa. Dan itu pilihannya berdasarkan polling anak-anak. Kemudian pelaksanaan P5 dalam sebuah tema. Yang pertama adalah adanya penajaman tema melalui hot issue atau masalah real di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, setelah tema dipilih oleh anak-anak, misalnya gaya hidup berkelanjutan tema 1, maka ketika awal pelaksanaan tema gaya hidup berkelanjutan, ini kami menyampaikan hot issue yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mereka dihadapkan pada permasalahan nyata yang ada di lingkungan SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Kemudian mereka juga harus merancang pelaksanaan P5-nya nanti seperti apa, kegiatan solusinya seperti apa. Selain itu, adanya pembentukan kelompok sesuai dengan keminatan atau kemiripan dari topik-topik yang dipilih oleh murid. Dan selanjutnya adalah fasilitator. Cara kemudian apa dan solusi serta aktivitas apa untuk mencapai solusi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ya, pembimbingan oleh fasilitator masing-masing berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh kelompok murid, maka guru jadi gambaran setelah tema hidup berkelanjutan dipilih, maka Ibu Guru di dalam panitiaan P5 ini selaku akan memberikan topik ya. Topik itu nantinya akan dipilih. Kalau ada yang berinisiatif di luar topik itu, maka tetap kami perkenankan. Jadi ini menjadi pemantik buat anak-anak bagaimana masalah 14 terjadi setiap harinya. Kita sampaikan kepada anak-anak. Siapa tahu mereka punya masalah seperti ini, ada saran, ada masukan. Kira-kira solusinya seperti apa. Kemudian berikutnya topik terkait dengan sampah. Nah, sehingga setahun atau semester pasti ada sampah-sampah biasanya anak kita sekolah inilah kita atasi
seperti apa di dalam mereka. Kemudian ada anak-anak membawa botol plastik dari rumah. Ini sampaikan kepada anak-anak. Kemudian masalah ya, adanya hidroponik atau mungkin menurut mereka sekolah ini masih penghijauannya kurang. Nah, ini kami sampaikan kepada anak-anak dengan harapan anak-anak punya solusi untuk membantu sekolah. Kemudian ada energi, kami sampaikan jika sekolah ini pembengkakan kan boleh menggunakan listrik sekian juta. Nah, ini kira-kira ada solusi seperti apa? Ini kami kira-kira yang mereka apa, minat apa, kan? Ya. Nah, ini ketika sosialisasi tema dan topik oleh Fasil ke murid di kelas masing-masing ini dilakukan di awal sekali ketika P5 gaya hidup berkelanjutan. Ini saya contohkan yang tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ini salah satu kegiatan murid ketika murid ada yang memilih topik kemacetan di lingkungan Al-Azhar. Nah, jadi mereka akan memberikan solusi atau seperti apa sih tindakan yang menurut mereka mengatasi kemacetan di lingkungan sekolah. Nah, ini nampak kegiatan mereka, yaitu mereka bertanya, ya wawancara kepada pihak satpam sekolah. Nih, kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, ini flyer atau poster yang mereka buat ya. Ini proyek P5 kemacetan atau kelompok traffic jam kata mereka. Mereka membuat poster ya. Kemudian yang berikutnya ini mereka wawancara dengan pihak antar jemput sekolah. Menurut mereka kira-kira solusinya seperti apa? Atau kemacetan itu seringnya terjadi pas kapan? Mereka akan melakukan apa namanya wawancara gitu. Kemudian ini giat murid terkait dengan kalau ini kayaknya pengelolaan sampah ini ya. Jadi mereka mau mengelola sampah itu mendaur ulang. Nah, berikutnya yang ini Bapak Ibu. Ini ketika masalah plastik di lingkungan sekolah. Jadi mereka membuat gerakan sehari memakai tumbler. Ya. Jadi ini tidak produk, tetapi mereka berupa aksi, di mana satu hari itu anak-anak seluruh murid membawa tumbler ke sekolah. Ini terjadi karena permasalahan yang mereka angkat melihat real yang terjadi di kantin sekolah masih menggunakan gelas-gelas plastik saat berjualan minuman. Nah, mereka juga melihat ternyata sehari itu kurang lebih ada 300 nih sampah gelas plastik. Nah, ini menurut mereka bikin polusi, sehingga mereka ada gerakan satu hari membawa tumbler. Nah, di dalam gerakan ini, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali yang mereka persiapkan, mulai dari pencarian data, jadi mereka akan investigasi dulu realnya seperti apa di lingkungan kantin sekolah, sampai mereka menghitung, betul-betul menghitung gelasnya ada berapa. Kalau sehari 300, kalau 5 hari nanti berapa gitu lah. Untuk menghitung gelas plastik yang digunakan, tentunya mereka ada izin ke pihak kantin. Nah, ini kemampuan komunikasi ya. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi kepada pihak kantin, di mana kantin kami dikelola oleh koperasi. Nah, ada perizinan. Kemudian mereka akan menganalisis data. Ternyata banyak sekali. Apakah selain gelas minuman ada yang lain apa tidak? Sampai merembet ke sana. Kemudian mereka mencari solusi, yaitu sehari memakai tumbler. Jadi yang P5 ini bentuknya aksi, bukan produk. Kemudian mereka juga akan kampanye biar anak-anak tuh dalam hari tertentu menggunakan tumbler, mereka mempersiapkan ajakan kepada murid-murid di kelas-kelas yang lainnya. Tidak hanya di kelasnya sendiri, tetapi kadang di kelas kakak kelas ataupun adik kelas. Nah, untuk mengajak atau kampanye di kelas, tentunya mereka juga harus ada izin kepada wali kelas. Nah, ini kemampuan anak. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan para bapak dan ibu guru wali kelas.
Kemudian juga mereka harus minta izin supaya kegiatan ini didukung oleh sekolah. Jadi mereka izin kepada kepala sekolah supaya membuat surat yang intinya adalah anak-anak pada hari apa itu memakai tumbler karena pihak kantin tidak menyediakan gelas-gelas untuk minumnya. Nah, ini kemampuan yang memang harus mereka miliki ya, kemampuan untuk bertanya, kemudian untuk mengajak, untuk izin, presentasi, dan ini membutuhkan adanya poster, adanya PPT, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian mereka juga akan menganalisis. Itu yang mereka lakukan ketika mereka mengangkat topik masalah botol plastik. Nah, ini solusi mereka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa endingnya tidak hanya produk, tetapi memang kampanye sehari menggunakan tumbler. Masalah berikutnya adalah masalah penghijauan. Jadi anak-anak merasa penghijauan di sekolah itu masih kurang. Jadi mereka berupaya mengadakan penghijauan. Kebetulan di kami itu ada masalah di hidroponik. Ya, kami memiliki alat-alat hidroponik, tetapi terbengkalai. Nah, ini menurut mereka perlu diaktifkan kembali, gitu kan, sehingga mereka menjadikan tempat hidroponik itu alat-alatnya untuk difungsikan kembali. Nah, ini kegiatan mereka ketika mengangkat topik masalah hidroponik. Kemudian ini selanjutnya yang sebelah kiri ini mungkin seperti biasa, ini sampah-sampah kertas yang didaur ulang. Kemudian ini yang sebelah kanan, bagaimana mereka melihat bahwa anak-anak Al-Azhar itu masih suka makan junk food, sehingga mereka berinisiatif membuat produk dari wortel, ada mie wortel, ada jus wortel, dan yang lain-lainnya. Jadi intinya kami mau menyampaikan bahwa P5 di kami bukan hanya produk, tetapi juga ada aksi, kemudian keterlibatan murid dalam memilih tema, kemudian kelompok-kelompok itu didasarkan pada keminatan murid. Sehingga di dalam satu kelas itu tidak sama aktivitasnya. Jadi ada aktivitas anak yang memang konsen di dalam pengurangan tadi botol plastik, kemudian ada yang masalah penghijauan, kemudian ada yang masalah listrik ataupun yang lainnya. Bahkan kemarin itu muncul anak membuat game dari stretch ya. Itu game untuk kayak buang sampah gitu loh, kayak permainan seperti itu. Itu di luar topik yang kami tawarkan, tetapi anak ada yang berinisiatif sampai ke sana. Demikian Bapak Ibu, praktik baik yang sudah kami lakukan. Ini mohon maaf bila banyak kekurangan, sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ngoten Bu Mukaromah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. SMP Al-Azhar 14 Semarang memang luar biasa. Apalagi komandannya adalah Bu Faiz ya. Nih, dalam hal Masya Allah. pengelolaan P5 saja sudah melesat dengan cepatnya, dengan pesatnya begitu. Bapak Ibu, monggo berbagi ilmu dengan Bu Faiz dari paparan yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira sekolah kita posisinya di mana begitu Bapak Ibu? Nah, kita bisa sharing dengan Bu Faiz supaya kolaborasi kita benar-benar bisa kita wujudkan di sekolah kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu masih banyak waktu untuk bertanya ke Bu Faiz. Kalau nanti masih ada yang merasa kurang dari penjelasan Bu Faiz, bisa langsung tindak ke SMP Al-Azhar 14 di Tembalang ya Bu Faiz. Banyumanik. Tembalang apa Banyumanik? Di Nggih, leres Bu. Banyumanik. Nggih. Monggo Nggih. Bapak Ibu, kami persilakan. Atau barangkali penjelasan dari Bu Faiz sudah luar biasa, sudah rinci, sudah detail begitu. Halo Bapak Ibu, masih mengikuti acara dengan semangat? Masih semangat. Ya, monggo dipersilakan. Dari SMP 16, Bu Pur, monggo. 28, Bu Triana. Ini dari SMP 38 juga.
Bu Catur, monggo Bu Ini Catur. kalau nggak ada yang bertanya, saya seneng loh, Bu. Aduh, sudah jelas semua gitu. Atau Bapak Ibu melihat jam ini, Alhamdulillah. bentar lagi Penjelasannya sudah. sangat-sangat, Bu, sangat-sangat clear begitu. Oh iya, Bu Pur, iya, monggo Bu Pur, dilanjut Bu Pur. Ya, karena penjelasannya sangat-sangat clear begitu, Bu. Jadi begitu mendengarkan itu, oh iya, oh iya. Terpesona juga ya Bu. Betul, Bu, tersepona saya. Asik. Ya, prinsipnya Ya kalau Allah. kita dalam apa mengimplementasikan P5 di sekolah itu ya belum seperti yang dilaksanakan di apa SMP Al Azhar ya. Masih umum begitu, tapi kalau di Al Azhar luar biasa sampai P5 saja terdiferensiasi dengan baik begitu ya, Bu. Nah, ada satu pertanyaan saja dari Alhamdulillah. saya dulu, Bu Oh, Faiz. siap. Nah, Kan ini saya kalau Bu Mukarramah yang nanya. ya, kalau pemilihan tema diserahkan pada siswa itu it's okay. Tapi tadi disampaikan di setiap kelas kok ada dua wali kelas itu loh, Bapak sama Ibu. Apakah memang Ibu. kondisi Iya. Bapak Ibu gurunya mencukupi gitu loh Bu Faiz? Karena kalau di SMP Oh, negeri itu kadang-kadang perbandingan antara bapak dan ibunya tuh jomplang banget gitu. Bapak mungkin oh. sekitar 10, lah ibunya 30. Mau dipasang-pasangkan, kita ada apa? Ada kendala gitu. Gimana Bu Faiz ceritanya kok bisa pas seperti itu? Nggih, Bu, Alhamdulillah. Jadi memang di kami sebelum kurikulum Merdeka dari awal itu memang sudah ada dua wali kelas di Oh lelehnya. begitu. Jadi jumlahnya Bapak dan Ibu guru wali kelas itu pas banget. Sehingga saya tinggal melanjutkan ketika nanti ada apa namanya penambahan guru atau karyawan atau terutama guru nggih, biasanya kami sesuaikan sehingga di awal kami lowongan untuk ah, bapak atau ibu guru seperti itu. Jadi memang kami sesuaikan dengan kebutuhan kami. Ini dilala alhamdulillah ya sudah diatur Ibu dari awal. Jadi Alhamdulillah. jadi oleh kepala sekolah yang dulu itu memang sudah dua, kemudian pas bapak satu ibu. Jadi Ini saya ada lowongan untuk melanjutkan bapak-bapak saja. enggak ini? Eh, Pak Ong mau melamar jadi fasilitator di SMP Iya. 14 Semarang ini. Jadi wali kelas Rahasia. aja yang lamar jadi wali kelas. Ada ada lowongan untuk bapak-bapak enggak ini ya? Aku tak tahu. Kalau di SMP negeri masih banyak Pak Ong, Pak Nah, Selamat. iya. Karena kita kadang-kadang fasilitator satu kelas saja hanya wali kelasnya saja gitu. Karena ya Kurang itu ya. tadi keterbatasan dari Bapak Ibu guru gitu. Hmm, Monggo gitu. Bapak Ibu yang lain dipersilakan kalau masih ada pertanyaan. Halo? Cukup deh kayaknya. Ya, kan ini bukan pertanyaan sharing-sharing gitu ya. Itu memang udah bagus tadi Ya, disampaikan. Oke. Artinya dari siswa itu apa namanya kira-kira yang menjadi persoalan apa temanya kan dari siswa ya. Hmm. Itu sudah oke. Artinya memang pembelajaran proyek itu kan basisnya itu sepertinya kan namanya bedanya proyek dengan kegiatan itu salah satunya adalah proyek itu ada persoalan yang harus diselesaikan memang. Oke. Jadi, ada masalah apa gitu ya. Nah, itu diselesaikan ada Oke. proyek. Jadi memang ya memang idealnya begitu. Konsep dari awal memang sudah begitu. Ini berarti artinya sudah berjalan bagus. Jadi bukan mengada-adakan gitu ya, bukan mengada-adakan kira-kira apa oke tadi oh pilihnya ini dimensinya ini apa ini milih mengada-adakan enggak. Tetapi memang dilalah pas oh ini cocoknya gini, pas ini ada persoalan ini cocoknya di sini. Ya ini mantap. Mantap artinya itu apa ya? Kontekstual banget. Ya, kontekstual banget. Dan ya memang eh, tidak semata-mata itu terus apa namanya produk. Memang ya tidak semata-mata untuk produk karena memang P5 itu yang dibidik adalah memang karakternya. Jadi peningkatan karakternya seperti apa. Nah, ini memang harus dilakukan seperti itu. Jadi anak-anak memang ya memang harus anak-anak harus ngelakoni seperti itu bagaimana dan seterusnya. Sementara yang orang-orang itu taunya kan produk ya.
produk P5 Nggih. P5 ini dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, ya produk ya boleh boleh saja, tapi bukan bukan Boleh. semata-mata itu ya, bukan semata-mata itu yang ditonjolkan. Memang utamanya adalah memang pada karakternya. Oke, itu bagus, Man. Jadi Rp5 gitu ya, 5 Rp ya Bu ya. Nggih. 5 RP. Realnya P5, saya RP5 bilang Pak. gitu, Pak. Real pelaksanaan P5 di Real SMP. pelaksanaan real P5 ya. Ya, real Ya, P5. Jadi memang ya benar-benar sungguh-sungguh seperti yang apa namanya ya konsepnya P5. Konsepnya P5 seperti itu. Bagus Bu. Oke. Terima kasih atas apanya ini paparannya luar biasa Bu. Ya. Mudah-mudahan Terima kasih, setelah yang Pak. lain oh pun Jet, masih akhirnya ada bisa yang ke sana. bertanya nih, Bu Ya. Faiz. Bu Wiwi dari mana Bu Wiwi? Pak Ong, nyuwun tulung masih mute Pak Oh, Ong. Wiwi, ya Wiwi ini dari Blora ini ya. Ya, Oh ya, Oke. iya, betul. Ya. tetangganya Pak Ong ini. Monggo Bu Wiwi. Sebentar, ya, sebentar ini masih masih mood ya? Sudah, sudah, Sampun, Bu. sudah. Oh, sudah, nggih. Terima kasih, Bun. Mau ini ya untuk Ibu Nur Faiza gitu Azhar ya itu P5-nya keren, 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 hebat. Ya, ini tadi yang kaitannya dengan itu ya, yang sampah tadi, Bu. Kalau sampah di sekolah kami masih masuk di budaya positif. Tapi Ibu sudah jadikan menjadi P5. Ini yang saya apresiasi. Nah, apa anak-anak tadi apa namanya dari sampah itu dibuat apa namanya itu dari plastik botol plastik minuman tuh ya sehingga anak-anak membuat apa membawa tumbler. Ya, Nggih. tumbler. Nggih. Ya, itu kalau di sekolah kami masih dalam taraf untuk membawa tumbler itu yang budaya positif yang kami terapkan karena kami setiap hari anak-anak membawa tumbler dengan mangkok itu untuk membeli jajan itu ya. Tapi untuk mendeteksi tadi sampah-sampah tadi untuk dibuat P5 ini yang keren. Pertanyaan saya Bu, bagaimana cara Ibu apa namanya membudayakan anak-anak yang P5 itu supaya anak-anak bisa mau semuanya yang setiap minggu sekali membuat lembar itu karena apa Bu? Kami ke anak-anak kami itu tadi ada yang alasannya lupa sehingga banyak sekali alasan seperti itu Bu. Nah ini membudayakan anak mau seperti itu gimana Bu? Karena saya yakin di situ Ibu membuat budaya itu seminggu sekali tadi ya, satu hari membawa tablet tadi. Gitu Bu. Terima kasih Bunda. Hanya ini yang saya sampaikan. Memang keren itu bisa dibuat P5. Ya, terima kasih Bun. Oke, pertanyaan luar biasa Bu Wiwi. Monggo Bu Faiza. Nggih, matur suwun Bu Wiwi. Ini Bapak Ibu, jadi eh, ini yang juga masih menjadi PR buat kami ketika kami P5, memang anak-anak punya kampanye 1 hari membawa tumbler, nggih, gitu nggih. Jadi ini yang masih menjadi PR buat kami selanjutnya, karena mereka kan sudah menerapkan 1 hari membawa tumbler saat P5. Tetapi setelah proyek P5 itu selesai pun kami masih belum bisa menerapkan dengan baik. Ya, jadi ini kemarin juga sempat dari para bapak dan ibu guru, ayo anak-anak kemarin sudah mulai menerapkan sehari membawa tumbler ketika P5. Nah, ini akan kami teruskan ketika ini paling tidak seminggu sekali lah membawa tumbler. Jadi ini masih belum kami laksanakan. Jadi mereka itu saat itu hanya dalam proyek. Kemudian di kami itu kebetulan proyeknya secara blok 2 minggu. Jadi mereka paling tidak tumbuh kesadaran, ternyata kalau saya apa namanya membawa tumbler akan mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, tetapi ini kemudian kami tindak lanjuti dengan pihak kantin atau koperasi sekolah. Ya, koperasi sekolah bagaimana supaya gelas plastik itu tidak lagi dijadikan tempat untuk berjualan minuman. Jadi baru tahap itu yang kami lakukan sehingga karena kemarin anak-anak sudah mulai membawa tumbler, kemudian kalau belum tidak tindak lanjuti juga eman-eman, ini masih dalam rangka evaluasi kami supaya ada tindak lanjut P5 anak-anak. Jadi kami kemudian koordinasi dengan pihak koperasi bagaimana untuk
wadah atau botol plastik atau apa nanti namanya gelas plastik itu tidak lagi digunakan, tetapi diganti dengan gelas. Seperti itu. Jadi ini masih menjadi PR kami, Bu Wiwi. Jadi anak-anak saat itu pas blok P5 saja yang masih ada gerakan sehari membawa tumbler, dan ini terus menyemangati kami supaya bisa menerapkan itu di selanjutnya dan selanjutnya. Jadi ini masih jadi wacana kami. Mungkin dari Bu Wiwi sudah bisa melaksanakan itu luar biasa. Karena memang apa ya, menumbuhkan kesadaran itu yang bersama-sama biar tidak terkesan pemaksaan itu yang mau kita Ya, upayakan. Itu Ibu matur suwun. ya, terima kasih. Hanya itu Bu, kami memang sudah Ya. melaksanakan, tapi bukan untuk kami buat berlima, tapi pembiasaan Oh, budaya positif kami. Karena itu mengurangi sampah tadi loh Bunda. Tapi ya tadi anak-anak nggih, belum terus. maksimal. Ada yang lupa kan rasanya ini ya. Ya, saya tanyakan itu gimana cara anak-anak supaya sudah apa merupakan suatu apa kewajiban membawa tumbler gitu loh Bu. Jadi tidak ada lagi kata lupa dan anu belum beli dan sebagainya. Bu, keren Bunda sudah dipastikan. Nih, insya Allah kami ATM nanti Bunda. Terima kasih. Bu Wiwi luar biasa Matur. juga. Mudah-mudahan sharing dari Bu Faiz tadi bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing, ya. Karena bagaimanapun plastik, ya, sampah plastik itu benar-benar kalau kita tidak bisa memberdayakannya begitu memang merusak lingkungan, ya. Dan insya Allah untuk Kota Semarang sepertinya budaya membawa tumbler itu sudah budaya sekolah, Bu. Jadi luar biasa juga, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, adakah Saya, pertanyaan? Bu. Masih ada pertanyaan? Saya, Bu. Oh, nggih, Bu Pur, Nggih. monggo Bu Pur. Bu Purnami Nggih. dari SMP 16, monggo Bu Pur. Nggih. Matur nuwun Bu Arum, kesempatan yang diberikan ke saya nih di menit-menit terakhir ya Bu, baru ngeh saya. Atau mungkin kalau yang saya tanyakan ini ternyata tadi sudah disampaikan, tapi karena memang saya tadi nyambi dengan kegiatan di aula begitu, ya mohon maaf ya Bu. Ini Bu Faiza, saya mohon ini berbaginya Bu, mohon informasinya, strategi yang digunakan Bu Faiz di tim P5 terkait dengan penyiapan modul ajarnya Ibu. Karena kan tadi saya simak, saya perhatikan kan hampir semuanya itu berangkat dari ide-ide siswa, keinginan siswa. Jadi bagaimana strategi guru untuk bisa menyiapkan modul ajarnya supaya tadi bisa mengikuti alur yang dipilih oleh anak-anak. Nah, begitu. Ya, itu saja Bu. Terima kasih Bu Faiz. Matur suwun Bu Pur. Nggih, ini sedikit berbagi lagi. Ketika kami tim pelaksana proyek dalam penyamaan persepsi, memang saya sampaikan kepada para fasilitator bahwa peran fasilitator di dalam P5 ini adalah seperti kalau dosen pembimbing. Apa seperti guru pembimbing. Ketika anak misalnya mau kampanye sehari menggunakan tumbler, maka fasilitator sangat-sangat berperan. Maka di LKPD-nya nanti akan muncul kira-kira langkah kalian seperti apa. Akan mengemas dulu latar belakangnya seperti apa. Kemudian langkah kalian tuh mau ngapain sih? Bu, aku mau gerakan sehari memakai tumbler. Lah, untuk gerakan itu supaya sukses ya, supaya sukses itu kira-kira apa saja yang kamu lakukan? Kayak tadi, saya butuh ngajak teman-teman kelas yang lain. Untuk mengajak teman-teman kelas yang lain, tentunya kamu persiapan. Apa yang mau kamu sampaikan? Nah, ini mereka akan bikin proyek bagaimana membuat PPT-nya. Kemudian mereka juga akan izin kepada Bapak Ibu wali kelas. Nah, di real pembagian kami memang alhamdulillah ada 5 kelas dan satu kelas itu sekitar 25 sampai 27 Ibu. Sehingga kami bagi satu kelas itu ada 5 atau 6 kelompok. Ya, sehingga ada yang mungkin sedikit, ada yang 4
kelompok. Sehingga di dalam kelas itu pas dibagi nih 3 orang untuk falas 1, kemudian 2 kelompok lagi untuk falas 2. Sehingga dengan seperti itu pendampingannya memang lebih enak karena tidak dipikirkan oleh 1 orang memikirkan satu kelas yang beraneka ria. Jadi Bapak Ibu guru hanya membantu sekitar 3 kelompok. Ketika kelompok ini, kamu arahnya mau kemana? Saya itu mau melihat betul real kemacetan yang ada di Al-Azhar. Jadi mereka tuh datang pagi-pagi jam 6 menyaksikan betul ternyata kemacetan itu muncul mulai jam sekian sampai sekian. Kira-kira ada sekian mobil yang lewat. Nah, kemudian setelah itu kamu mau ngapa? Saya mau nanya ke satpam, saya mau nanya ke driver antar jemput. Karena menurut mereka ternyata ada anak-anak yang rumahnya berdekatan di Al-Azhar itu masih diantar pakai mobil gitu kan. Nah, ini jadi ajakan mereka supaya yang deket-deket jalan kaki aja, kalau enggak naik sepeda biar mengurangi kemacetan. Nah, hal-hal seperti itu yang memang peran dari fasilitator, alhamdulillahnya kebetulan wali kelas itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini memang modelnya modul hanya umum, kemudian yang lebih spesifik itu ada di fasilitator. Bagaimana mereka mengarahkan, oh nak setelah ini berarti kira-kira kamu mau apa? Ya Bu, berarti saya butuh izin nih kepada sekolah. Iya, kalau mau ada izin kira-kira bahasanya nanti seperti apa? Karena anak-anak sekarang kalau nggak diajarin bagaimana meminta izin yang baik, itu kan juga jadi masalah. Nggih. Jadi nanti izinnya sekian, apa pertanyaan kamu apa, kira-kira maunya kamu seperti apa itu butuh pendampingan yang luar biasa memang dari fasilitator. Dan kebetulan Bapak dan Ibu ketika tahun kedua itu kami sampaikan kepada para wali kelas yang dilalahnya jadi fasilitator, mereka memilih, Bu, saya lebih suka yang model ini daripada yang tahun kemarin gitu. Akhirnya ini menjadi semangat saya, semangat kami untuk kalau benar bisa berarti ini bagus, malah lebih dimudahkan seperti itu. Jadi memang kesiapan dari para guru selaku fasilitator itu sangat-sangat penting. Maka kami sering berkoordinasi Bunda ya ketika mau P5 itu berkali-kali kita akan bahkan membuat pemantik itu di awal pun kita sampaikan dulu pemantiknya seperti apa gitu biar menarik seperti itu. Ini masalah kemacetan berarti kita ambil foto yang saat-saat macet kemudian ini yang terjadi di lingkungan TK. Nah, ini memang basicnya tadi masalah. Dan ini pun kita bagi semua kepada para fasilitator. Bapak Ibu silakan membuat pemantik. Yuk kita seleksi pemantiknya seperti apa ini gitu ya. Jadi tidak dipikirkan oleh 1 atau 2 orang terkait dengan tim koordinator mboten, tapi semuanya memang terlibat. Dan pengontrolan itu biasanya Bapak Ibu, anak-anak kami itu antar kelas sering ada cerita ya ke kelas-kelas yang lain. Di tempatku nanti ini loh. Iya toh, kamu iya. Oh, berarti saya besok tak nanya ke guru saya nih. Setelah ini berarti aku harus ini ya, izin dulu ya. Iya, gitu kan. Ada komunikasi. Sehingga kalau fasilnya tidak siap itu pun nanti jadi masalah. Karena apa dibandingkan oleh kelas yang lain. Ya, ini jadi kompetisi yang bagus menurut saya, menurut kami ketika itu disampaikan para fasilitator pun sangat-sangat terbuka. Oh ya, nanti berarti kamu setelah ini butuh ini ya, gitu kan. Ini lebih enak. Bahkan kemarin ketika kami membuka tema yang berikutnya masalah kearifan lokal, pemantik kami hanya satu saat itu. Anak-anak, bahwa bahasa Jawa di SMP Islam Al-Azhar 14 adalah bahasa yang sangat-sangat sulit. Coba tanya berapa anak yang memakai bahasa Jawa di rumah atau di lingkungan sekolah. Hampir nggak ada kan. Ternyata bahasa Jawa lebih sulit daripada bahasa Inggris. Nah, ketika pemantik itu kita sampaikan, anak-anak ternyata idenya luar biasa. Mereka itu sepakat, Bu, dalam 2 minggu ini semua kegiatan P5 kami berusaha menggunakan bahasa Jawa. Nanti tapi sepakat Bapak Ibu guru juga pakai bahasa Jawa. Itu bahkan kami butuh sepakat lagi. Oh iya, silahkan enggak apa-apa. Bahkan saya mau mengantarkan mereka di dalam membuka P5 itu pun menggunakan bahasa Jawa Bapak Ibu. Bahasa Jawanya sudah sebisanya mereka. Agak kasar enggak apa-apa, yang penting kalian berusaha menerapkan bahasa Jawa. Akhirnya mereka bikin festival bahasa Jawa. Jadi mereka ada lagu, ada kostum, tapi kostumnya itu betul-betul karya mereka, dikasih aksesoris, jadi tidak sewa tuh tidak. Jadi mereka tampil full bahasa Jawa, dramanya pakai bahasa Jawa,
Bahkan satu kelas itu berbagi peran. Nanti bagian properti siapa, bagian angkat-angkat siapa, siapa yang menulis skenario Jawanya, siapa yang jadi lakon utama itu. Bahkan kami sangat excited. Ternyata Bapak Ibu Guru, wow, anak-anak ternyata kalau diberikan kesempatan jauh melebihi ekspektasi kita. Itu sepertinya yang terjadi di kami. Mudah-mudahan bisa nganu nggih Bu, bisa terpuaskan nggih jawabannya. Saya yakin dari Bu Pur pastinya punya ide cemerlang lagi nih. Karena kalau saya masih belajar Ibu, ngoten matur suwun. Terima kasih luar biasa Bu Faiz. Jadi untuk modul ajar memang cenderung masih bersifat umum, tapi untuk lebih teknis pelaksanaannya menyesuaikan di kelompok masing-masing begitu ya Bu ya, oleh Betul, nggih Bu. fasilitatornya. Nggih. Terima kasih sekali Bu Faiz pencerahannya, ilmunya. Sami-sami Bu. Oke, jawabannya luar biasa ya, Bu Pur ya, Bapak Ya, Ibu. luar biasa Bu. Ya, Bu Pur sudah puas belum? Ampun. Alhamdulillah. Tapi Bu Faiz bukan pemuas Bu Pur ya. Oh iya, bukan. Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah limit. Masihkah ada pertanyaan? Bukan hanya dengan Bu Faiz, mungkin dengan Pak Ong, dengan Pak Catonggo. Sudah cukup semuanya? Ya, Bu. Tidak ada yang jawab ini. Cekap ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Cukup Bu. Oke, J, Bapak Ibu, karena paparan dan tanya jawab sudah kita lalui bersama, sharing ilmunya dari Pak Catonggo ataupun dari Bu Faiz yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu kepala sekolah hebat untuk melanjutkan tugas kita, membimbing anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, khususnya di dalam implementasi kurikulum yang sekarang sedang kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa berkah, barokah Amin. untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu di Kombel yang akan datang ya Bapak Ibu di bulan Desember. Adakah pertemuan lagi Bu Pur, Pak Ong untuk bulan Ya, Bu. Desember? Siap, kita Insya nanti Allah ada ya. Nah, Ada ya? hmm. Oke, tapi waktunya menyesuaikan. narasumbernya dan lain-lainnya nanti menyusul. Ya, Bapak Ibu, demikian webinar kita komunitas belajar sekolah penggerak yang kita laksanakan di siang ini sudah mendekati waktu-waktu limit begitu ya. Dan dari saya mengantarkan acara ini, Mbok pilih ada kelepatan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar bersyukur, berterima kasih karena bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Dari saya cukup, saya kembalikan ke host lagi, Pak Ong. Oh, Pak Ong. Matur nuwun Bapak Ibu dari saya dan mungkin kita akhiri dengan foto bersama nggih Pak Ong. Ya, monggo Bu Anu foto bersama ya Bu Pur ya. Monggo tugas Bu Pur untuk jadi kameramen. Bapak Ibu mohon kameranya bisa dinyalakan nggih, bisa di off di on kan supaya wajah-wajah Bapak Ibu tampak semangatnya. Khususnya di Hari Guru Nasional 2024. Guru hebat Indonesia kuat. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas kerjasamanya, atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, diberi umur panjang, dan kita tetap semangat untuk memberikan apa yang kita punya, ilmu, pengetahuan, dan yang lain-lainnya kepada anak didik kita semuanya. Matur nuwun, mari kita akhiri, kita tutup pertemuan kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Foto dulu ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi foto tenan. Matur nuwun. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Pak Ong. Monggo Pak Ong.
Ya, terima kasih Bu Karomah yang sudah membawa kegiatan ini, webinar kita ini bersama-sama dari awal hingga selesai sudah tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan nanti sampai ketemu lagi di berikutnya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu tergabung juga di dalam WA Group ya, nanti link sertifikat akan kita bagikan di sana. Nih. Ya, sambil apa namanya, Bu Pur sudah memfoto Bu Pur? Eh, Sudah? sudah dipotong, sudah. Saya share ke grup ya. Oke. Oh, rekodnya belum tak anu lah, tak anu dulu rekodnya. Nah, ini yang belum dipastikan apakah orang tuanya dari sampai dulu. Lagi kita tidak